Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munal Heniah. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MINU Banat Kudus, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di UIN Wali Songo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dengan nomor ujian 2023 604 760. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik. Sudah sarapan? Sudah sarapan kok lemes? Sudah sarapan belum? Sudah ya. Hari ini pelajarannya apa? SKI. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Pinter. Tia, Mbak Tia. Kenapa tidak masuk? Oh, sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajarannya berjalan lancar, dimudahkan, mendapat manfaat dan mendapat keberkahan, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bukunya dikeluarkan. Kemarin kita sudah belajar tentang hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Sekarang Bu Hani mau tanya, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya? Contohnya menjadi ketua kelas. Gimana sikap kita seharusnya? Marah-marah kalau nggak jawab. Marah-marah? Apalagi, Mbak? Gak tahu. Sabar menghadapi anak buahnya ya. Terus apa lagi? Adil, benar. Apa lagi? Makmur. Bijaksana, betul. Cerdas, ya, betul. Bertanggung jawab, baik hati. Sekarang Bu Hani mau tanya, seandainya ya kalian ini kan jadi ketua kelas ya, terus ada temennya juga ini saling bertikai ya. Satu bilang sama ketua kelasnya kalau si B ini mencuri uang temannya. Bagaimana sikap kalian sebagai ketua kelas? Marah-marah. Apa langsung percaya? Apa gimana? Mendengar penjelasan yang A. Terus apa lagi? Mendengarkan dua pihak ya, benar ya. Jadi kalau sebagai seorang pemimpin ya, kita harus bijak. Iya, kalau ada masalah kita harus cari informasi dari kedua belah pihak ya, Kak ya. Yang kedua belah pihak ini juga tidak boleh tersinggung kalau ditanya, karena untuk mencari kebenaran. Berat ya menjadi seorang pemimpin itu, karena ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kalau di dunia tidak adil, nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang kemarin? Gimana sikap para sahabat ketika berhijrah? Ikhlas. Terus apa lagi? Sabar. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 ya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya maka sesudah kesulitan ada kemudahan. Allah sudah berjanji ya, bagi manusia itu tidak sulit terus. Tapi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, pembelajaran kali ini kita akan
belajar bersama tentang hikmah hijrah para sahabat ke Habasah. Apa sih hikmahnya? Apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang baik-baik kita contoh, yang buruk-buruk kita tinggal. Sudah siap belajar SKI? Sudah. Kalau sudah, bukunya sekarang dibuka halaman 42. Sambil kalian membaca, Bu Hani menyiapkan media pembelajaran. Sudah bacanya, Mbak? Sekarang diperhatikan di TV ya. Kita akan belajar bersama tentang hikmah hijrah kaum muslimin ke Habasah. Sebelumnya kalian simak video berikut ini dulu ya. Sahabat muslim, penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian pada mulanya tidak seberapa, namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian, sehingga seakan tidak tempat bagi mereka di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi seperti inilah turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sahabat muslim, Rasulullah SAW mengetahui bahwa As-Sama An-Najasyi, Raja Habasyah, adalah seorang yang adil. Tidak seorang pun yang terzolimi olehnya. Karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dikepalai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membawa serta Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda tentang keduanya, "Sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Lut alaihissalam." Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy menuju laut, kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah, dan mereka pun ikut bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Kaum muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan As-Sama An-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut. Kaum Quraisy yang sudah mengetahui perihal kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash dengan membawa bermacam-macam hadiah dan juga bingkisan dari negeri mereka untuk Raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Akan tetapi Raja Najasyi menolaknya. Kemudian para utusan Quraisy itu mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan An-Najasyi. Namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan isu bahwa kaum muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Isa dengan mengatakan bahwa Isa adalah seorang budak. Oleh karena itu, kaum muslimin pun dihadirkan ke majelis atau persidangan An-Najasyi. Pada saat itu, kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Raja Najasyi bertanya, "Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian mengucapkan perkataan yang buruk terhadap Isa?"
selesai, Ja'far radhiyallahu anhu kemudian membaca surah Maryam. Setelah Ja'far radhiyallahu anhu selesai membacakan surat tersebut, Raja Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata, "Apa yang telah dibacakan tadi tidak lebih daripada yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih dari batang kayu ini." Kemudian Raja Najasyi berkata, "Pergilah, kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini. Siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda." Kemudian Raja Najasyi berkata kepada Amr dan Abdullah, "Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Raja Najasyi juga memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka itu, keduanya pun pulang dengan tangan hampa, serta membawa kegagalan terpuruk dan hasil ternihil. Sahabat Muslim, demikian kisah hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil. Kaum muslimin akhirnya menetap di sana untuk sementara waktu dengan diberikan perlindungan yang aman oleh Raja Najasyi. Lihat ya, tadi cuplikan filmnya itu asli buruk enggak, itu cuma film, itu gambaran ya. Bagaimana ketika Raja Najasyi ini dihasut oleh utusan kafir Quraisy, namanya siapa Mbak kemarin? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Apakah ketika Raja Najasyi dibawakan hadiah langsung diterima? Tidak mau ya. Walaupun diberi hadiah emas, dia tidak mau kalau tidak benar ya. Ketika dihasut, Raja Najasyi dihasut, Raja Najasyi ini bijaksana, mendengarkan dari kedua belah pihak. Pada akhirnya gimana Mbak sikap Raja Najasyi terhadap kaum kafir Quraisy? Gimana? Marah. Terus apa lagi? Menyuruhnya pergi atau mengusirnya. Kepada kaum muslimin gimana? Rendah hati, baik-baik, sabar, bijaksana, taat, sabar, cerdas. Tanggapannya gimana sama kaum muslimin? Tanggapannya boleh tinggal di Habasyah, bebas menjalankan ibadah ya, walaupun pada saat itu agamanya masih berbeda. Apa agamanya Raja Habasyah? Nasrani. Walaupun rajanya beragama Nasrani, tetap menghormati kaum muslimin, membebaskan mereka untuk tinggal di Habasyah. Ya, sekarang kita belajar tentang hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran saat ini ya. Yang pertama, selalu berusaha mempertahankan akidah Islam dari berbagai godaan dan ancaman ya. Tadi ya, contohnya kalau kalian dikasih mobil tapi kalian harus keluar dari agama Islam, gimana, mau apa enggak? Tenang nih. Mau ya. Kita harus tetap mempertahankan agama kita walaupun dikasih mobil, walaupun dikasih rumah ya, karena akidah ini tidak harganya tidak semurah itu ya. Yang selanjutnya adalah berusaha mencari tempat tinggal yang aman dan terhindar dari gangguan untuk dapat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika rumah kita kebanjiran, ya Mbak, kita jadi susah untuk sholat, kita jadi susah untuk belajar, kita jadi susah untuk mengaji Al-Quran ya. Solusinya gimana Mbak? Solusinya gimana? Apa kita tetap di rumah aja? Mencari tempat tinggal, mencari tempat tinggal atau ngungsi ya, ngungsi mencari tempat yang tidak kebanjiran supaya kita bisa beribadah dengan baik ya. Selanjutnya, sabar dan tabah dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy ya. Karena itu tadi ya, Pak
nama al-usri yusra. Allah sudah menjanjikan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Allah ngasih masalah pasti juga ngasih solusi. Ketika kaum kafir Quraisy ini menyiksa kaum muslimin, solusi yang diberikan apa, Mbak? Berdoa. Solusi yang diberikan apa? Berhijrah. Bahwa bumi Allah ini luas, ya, luas. Selanjutnya membuat rencana dalam pelaksanaan dakwah sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya, ini ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu sebaiknya direncanakan, ya, direncanakan agar semuanya berjalan lancar. Contohnya ketika besok kita mau ulangan SKI, ya, malamnya kita harus belajar supaya besoknya kita bisa mengerjakan. Karena orang jual, orang belajar, kok kamu bisa mengerjakan bagaimana, ya? Kemudian yang kelima adalah mencari tahu kabar tentang peristiwa yang sesungguhnya sehingga tidak tertipu pada berita palsu. Nah, ini pentingnya mencari informasi. Kemarin setelah hijrah ke Habasah yang pertama, karena orang-orang di Habasah, kaum muslimin di Habasah ini mendengar berita palsu, mereka kemudian kembali sampai sana ternyata beritanya hanya hoax, ya, hoax. Yang selanjutnya adalah selalu berpegang kepada ajaran Islam ketika menghadapi perdebatan dengan kaum kafir, ya. Ketika kita benar, kita harus mempertahankan pendapat kita, ya. Ketika kita benar, kita harus mempertahankan pendapat kita. Walaupun berat, tetap dipertahankan. Apa terus melu koncone? Dipertahankan. Walaupun harus berdebat, ya. Tapi kalau kita benar, kita tidak perlu merasa minder, ya. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Apa tadi hikmahnya apa, Mbak? Selalu mencari kabar tentang peristiwa. Selalu mencari berita yang benar. Terus sabar, harus sabar walaupun memberi godaan. Walaupun diberi godaan, tetap mempertahankan agama Islam. Ya. Kok ngantuk? Sekarang kita berdiri, kita ice breaking sebentar, ya, supaya semangat lagi. Nanya aja. Ya, kita nyanyi bersama untuk menumbuhkan semangat lagi, ya. Kita nyanyi apa, Mbak? Ice breaking, stop bullying. No bullying, ya. Di sini teman, di sana teman.
kelompok. Tata caranya nanti setiap kelompok ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Sebelum menjawab, kalian harus musyawarah terlebih dahulu ya. Musyawarah ke jawabannya yang benar apa ya? Iya. Nggak boleh langsung jawab sendiri. Sudah siap? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4, 5. Kita mulai ya. Kelompok 1 dulu. Tapi aku yang paling. Jadi aku ya. Ya, ayo. Kelompok 1 mau milih nomor berapa? Ya? 13. Yang lain diam dulu. Nomor 13. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang hijrah ke Habesha yang pertama. Kaum muslimin merasa berat untuk pergi ke Habesha. Kaum muslimin pergi ke Habesha menaiki unta. Kaum muslimin berangkat secara mengendap-endap pada malam hari. Kaum muslimin yang pergi ke Habesha berjumlah 100 lebih. Apa jawabannya? Musyawarah saja. Nanti keliling. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya D ya. Kelompok 2. Bentar, nilainya tak tulis dulu. Kelompok 1, 2, 3, 100 buat kelompok 1. Kelompok 2 nomor berapa? 7. Utusan kaum kafir Quraisy yang diutus ke Habesha namanya siapa? Nabi memerintahkan hijrah ke Habesha karena sifat rajanya bijaksana dan adil. Kita jawab nomor 4, kelompok 4. Umat Islam melakukan hijrah pertama kali ke ya artinya berpindah. Sementara nilainya sama ya, nilainya sama. Selanjutnya kelompok 1 lagi. 4. Di Habesha berada di mana? Ya, enggak apa-apa. 5, 4, 3, 2, 1. D. Kelompok 2.
Kita terlebih dahulu. Sekarang bernama Dedi. Berapa? Oke ya. Ini jawabannya ya. Dedi ya. Contoh sikap kaum muslimin ketika harus hijrah dari bahasa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Marah kepada ibu karena belum ada makanan. Bersabar saat hujan seharian. Cuek sama ayah saat ayah memerintah beli sabun. Bersabar saat hujan seharian. Sekarangnya sama ya enggak? Paman Nabi yang selalu melindungi Nabi. Alasan Nabi tidak ikut hijrah, kenapa? Tidak tega meninggalkan Khadijah, istri tercinta. Siapa? Masih mendapatkan agama Islam. Kelompok 3. Kaum muslimin yang hijrah dari desa tahap 1 belajar di desa selama tahun yang harus dilewati untuk sampai di negeri. Alasan Nabi menganjurkan agar kaum muslimin hijrah. Kedua adalah pertama, sudah mulai aman, kabar kehidupan lebih baik untuk kaum muslimin di Mekah. Raja menerima dengan sangat baik hijrah kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin di Mekah semakin memburuk. Apa? D ya. Apa satu lagi?
Mana biasa aja, langsung percaya, bijaksana. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 5. Nomor 5. Kelompok 5. 26. Bu menang semua Bu ini. Kaum muslimin yang ikut hijrah ke Habasah yang kedua. Gampang. 101 berarti A ya. Karena betul semua, tambah lagi soalnya. Pertanyaan 35 kita rebutan ya. Perwakilan satu kelompok. Ya perwakilan. Yang bisa menjawab. Yang menjawab ya, tunggu Berani kalau bilang kepala, kamu bilang kepala. Kamu bilang kepala. Kamu pegang kepala, pegang kuping, pegang perut ya. Berani dari bilang apa? Mau cepet-cepetan ya. Angkat. Pegang perut. Oh, itu saya. Nomor berapa deh? Nomor berapa? Sudah sana yang musafir. Ayo Bella, apa ini mau? Nomor 2. Kaum muslimin hijrah ke Habasah dengan maksud D. Minta perlindungan. Nomor 2 tambah poin. Ayo lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Kayak kemarin. Kalau Berani bilang 1, kamu hello. Berani bilang 2, hey. Berani bilang 3. Konsentrasi. 3. Sana duduk. Nah, 6 sudah. 17. Jika yang dapat dipelajari dari kaum muslimin yang hijrah ke Habasah. Ingat-ingat lagi ya. Tadi ya masih hello, hey, yes. Hello, hey, yes. Konsentrasi. Jangan cepet-cepet. Loh kan yang cepet. Guys, 1, 2, 3 ya. 3, 1. Nomor berapa? Agama aja. Tepuk tangan ke kelompok 4. Untuk kelompok 4 ya. Kapan-kapan nanti kita main kuis lagi ya. Oke ya, tadi kita sudah belajar tentang hikmah hijrah kaum muslimin ke Habasah. Kita juga sudah bermain kuis ya. Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Ketika diberi hadiah, tapi harus tidak ada mau apa enggak? Tidak mau ya, tetap mempertahankan. Kemudian ketika punya rencana
Pembelajaran hari ini seru kan, Dek? Seru banget, 50. Seru ya. Yang kalah nggak usah berkecil hati, ini hanya permainan. Yang terpenting kalian bisa menjawab semua pertanyaan. Kelas 4B, hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kelas 4B. Tepuk tangan untuk kelas 4B. Minggu depan kita akan ulangan harian Indra kehebat. Jangan lupa belajar untuk mengukur kemampuan kamu dalam memahami materi hari ini. Silahkan mengerjakan tugas ini ya. Ditulis, kemudian dikerjakan ya. Ditulis ya. Minggu depan dikumpulkan, ya.